Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Safdah, kembali lagi kita di Podcast Safdah, podcast Santai Berfaedah yang disponsori oleh teman-teman dari Just Like Sudah Syar'i Organizer, teman-teman dari Kupinami, Safdah TV, dan juga Halal Indonesia Expo. Dan Alhamdulillah di tema kita kali ini kembali kita berbicara mengenai hal-hal yang tematik. Ini kita sudah masuk ke bulan di Masehinya sebutannya Desember, dan kita alhamdulillah sudah kehadiran guru kita Ustadz Nizar Sa'ajab Al-Hafizullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Makin meskipun pandemi tetap sehat Ustadz. Masya Alhamdulillah. Allah. Seger banget nih sama kayak habis makan di mana Ustadz? Masya Allah. Iya, habis makan manis-manis ini. Masya Allah. Ya. Nih, itu nanti kita sudah ada tuh dari Kalisia Fish dan juga teman-teman dari Kopisur. Alhamdulillah membantu kita semua untuk bisa menjalankan podcast kita pada siang hari ini. Dan teman-teman semua, seperti yang sudah Anda sebutkan tadi, yang kita mau bahas ini adalah tematis. Di bulan Desember ini biasanya menjadi problematika bagi kaum muslimin itu adalah bagaimana mereka mentoleransi atau bagaimana seharusnya sikap mereka pada saat ada acara keagamaan lain. Dan seperti kita ketahui bahwa di bulan ini orang-orang mengenalnya ada perayaan Natal. Nah, Ustadz, ini menghadapi fenomena Natal ini Ustaz, banyak sekali dari teman-teman kita yang mungkin awam, mereka belum paham Ustaz. Mereka sering sekali mengucapkan kepada orang-orang, teman-teman mereka atau mungkin kerabat-kerabat mereka, selamat Natal ya apa segala. Sebenarnya bagaimana sih Ustaz hukum seorang muslim mengucapkan selamat bagi acara agama lain Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para jamaah, teman-teman sekalian, redaksi yang indah, kalimat indah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa ana minal muslimin. Saya adalah orang-orang yang tunduk patuh dengan perintah Allah dan Rasulnya. Islam punya syariat, punya tuntunan. Quran, hadis yang dicontohkan oleh para sahabat. Sudah punya tuntunan yang tersendiri. Nasrani dengan berbagai macam yang ada di dalamnya. Yahudi dengan berbagai macam agamanya. Semua ini terhapus dengan adanya Islam. Maka muncullah ayat inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah di sisi Allah hanyalah al-Islam. Kalau kita buka di dalam semua tafsir klasik dahulu, ya, mulai dari tafsir yang pertama dibukukan Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari 310 Hijriah yang wafat, sampai yang kontemporer mereka mengatakan apa? Agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Waraditu lakumul Islam madina. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Apa itu Islam yang dimaksud di sini? Adalah tauhid. Yang dimaksud Islam ini adalah yaitu berserah diri hanya kepada Allah, taat dan patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya, lalu melepaskan diri dari syirik. Ada Islam. Bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi syirik. Untuk itu, sejak Rasulullah SAW diutus, tidak ada yang namanya agama Nasrani, agama Yahudi, tidak ada. Makanya semua itu disebut sebagai orang-orang kafir. Ya, fahami dulu prinsip ini. Fahami yang prinsip yang paling utama ini prinsip mulia jemaah. Ya. Terus sekarang mereka membuat orang-orang Nasrani, Yahudi bikin agama sendiri. Kita tahu mereka ini baddalu dinahum. Mereka merubah syariat yang asli mereka. Nasrani punya 5 tahun sekali mereka untuk membuat revisi agama rutin. 5 tahun sekali melakukan perbaikan di Vatikan. Ya. Ini bukan sudah agama asli yang dibawa oleh Nabi Isa. Ifrit anggap itu di bawah Nabi Isa. Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai. Andai Nabi Musa itu hidup, Musa tidak boleh menjalankan syariatnya, tapi harus menjalankan syariat Rasulullah SAW, Quran, hadis. Ini prinsip dasar, fahami jemaah. Kita Islam. Prinsip yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang kafir.
prinsip dasar ibadah saya berbeda dengan prinsip dasar ibadah kalian. Tata cara ibadah saya berbeda dengan tata cara ibadah kalian. Itulah yang disebut oleh orang-orang kayak pengulangan ya. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Prinsip dasar saya berbeda dengan prinsip dasar kalian. Prinsip saya tauhid, kalian syirik. Tata cara ibadah saya berpijak pada Quran hadis, sedangkan kalian tidak. Kalian sudah rubah-rubah. Kesimpulan akhir, lakum dinukum waliyadin. Sehingga prinsipnya apa? Itu mereka melakukan Natal. Terus, bolehkah kita mengucapkan selamat? Jelas ini haram hukumnya. Loh kenapa? Karena dengan kita mengucapkan selamat, berarti apa? Pembenaran. Ya, berarti apa? Pembenaran jamaah. Sekarang kan kita membenarkan itu. Yang kedua, itu doa itu. Selamat ya. Doa selamat kok. Nah terus mana kita orang Islam kok mendoakan? Ini pasti haram dan jelas-jelas keharamannya. Tapi dia kalau Idul Fitri ngucapin, urusan dia. Urusan dia, kenapa dia ngucapin? Berarti dia nggak paham juga dengan prinsip agamanya dia. Memang karena agamanya dia udah di otak-atik. Udah nggak asli kok. Masa kejahatan kita balas dengan kejahatan, kebatilan kita balas dengan kebatilan. Fa'tabiru ya ulil absar. Tidaklah. Kita punya prinsip Islam. Tapi ini bos saya, Ustadz. Anda mengatakan kepada bos, maaf Pak, saya Muslim, saya tidak bisa mengucapkan itu. Kalau bos Anda orang yang punya akal, dia akan menghargai. Ini namanya penghargaan. Apa bentuk menghargai? Kita biarkan dia merayakan hari rayanya, saya nggak akan otak-atik. Saya tidak akan otak-atik, saya tidak mencela, saya tidak mencaci maki Anda, tidak. Tapi saya punya Islam, punya prinsip. Saya tidak akan mengatakan kepada Anda selamat Natal, tidak akan. Nggak mungkin, karena itu adalah pembenaran dan itu adalah doa. Nggak bisa. Tapi kalau Anda merayakan urusan Anda, saya nggak akan otak-atik. Ya, saya hormati Anda. Ini namanya toleransi sampai di sini. Bukan toleransi saya terus jadi tukang gaduh-gaduh dan karedok. Tidak jamaah. Ya, ini bukan tukang gaduh-gaduh dan ini bukan karedok. Ya, ini Islam. Katakan maaf saya tidak bisa mengucapkan atau diam saja. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Baik Ustaz. Sahabat Sabda, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.